Mazmur pasal 20. Dan di sini saya mencatat 5 anak-anak Tuhan yang bersaksi. Kita akan nanti bahas secara singkat. Kita baca saudara. Ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 20 ayat 1 sampai 6. 3, 2. Ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Lukas, pasal 19. Suatu hari saudara kalau kita setia sampai Tuhan datang di dalam perjalanan iman kita ini, kita akan memasuki sebuah kehidupan yang dinamakan kerajaan 1000 tahun. Dan di sana kita akan menjadi raja-raja kecil. Dan selama di bumi ini sebetulnya kita bisa menikmati itu. Kita sebagai saudaraku, sebagai raja-raja kecil, ini bagian kita sebagai raja. Walaupun memang ini menunjuk kepada raja seperti Daud. Tapi kita juga adalah raja-raja kecil. Diberi kuasa untuk memerintah. Seperti ayat ini berkata saudara. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Saudara, kita ini sebetulnya mendapatkan kiriman bantuan atau sokongan di dalam kesesakan kita, baik ketika kita mengalami sakit, mengalami masalah, mengalami pergumulan, dan lain-lain saudara. Bantuan kepada kita, pertolongannya itu dari tempat kudus. Tempat kudus di sini sebetulnya menunjuk pada, setidaknya kalau masih kita berada di bumi ini ada 2 saudara. Tetapi 1, yaitu dari sorga. Tapi yang dari sorga dinyatakannya lewat tempat kudus di bumi ini. Yaitu lewat gereja atau tempat ibadah. Coba kita baca ayatnya saudara. Kalau dari tempat kudus itu, yang dari sorga dinyatakan di tempat kudusnya di bumi, yaitu lewat gereja. Dikirimkannya bantuan kepada kita, pertolongan kepada kita. Pada waktu kita mengalami kesesakan, permasalahan, persoalan dan lain-lain, sakit penyakit. Kita baca saudara di dalam kitab, yaitu 2 Tawarik pasal 7 saudara. Coba kita baca. 2 Tawarik pasal 7. Lihat di sini kata-kata firman. Ayat 12.
sampai dengan 16. 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 16, 3:2 iya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ini menunjuk kepada hari itu. Bait Allah atau gereja yang dibangun oleh Raja Salomo. Supaya Tuhan menyatakan perkenanannya, kehadirannya di tempat itu. Ya. Dan saudaraku memang sesuai dengan ayat ini. Ketika saudaraku orang Israel mengalami kesesakan. Baik kesesakan ketika mereka mulai diserang dari berbagai negara. Bahkan ketika mereka mengalami sakit penyakit. Atau masalah apa saja. Mereka selalu datang kepada Tuhan. Yaitu berangkat ke bait Allah tersebut, saudara. Itu makanya tadi firman Allah berkata, dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20 tadi di sini dikatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Sion ini menggambarkan sorga, saudara. Walaupun Sion ini ada di Yerusalem sana, di Israel. Tetapi dalam Ibrani 12, Sion juga dimaksud adalah sorga, saudara, atau Yerusalem. Nah makanya di sini firman Allah berkata, kenapa saudaraku, yaitu kesenangan, kalau dalam kitab, kita baca saudaraku ya, di kitab ini, kesenangan mereka ingin datang selalu kepada Tuhan. Karena memang Tuhan sudah memilih, ada tempat untuk menyatakan kuasanya di sorga, lewat sebuah, yaitu tempat ibadah. Untuk mengirim bantuannya, pertolongannya, kepada setiap mereka yang mengalami kesesakan, saudara. Seperti ayat ini berkata. Bahkan dikatakan ayat ini, kiranya diingatnya seluruh persembahanmu. Disukainya korban bakaran. Memang kita, saudara, kalau datang ke gereja, itu saudara kita sesuai dengan Ulangan 16. Ayat 16 bagian B, coba kita baca sebentar. Ulangan 16 ayat 16 bagian B. Ulangan 16 ayat 16 bagian B. Kata-katanya begini. Kita baca dulu bagian B. Ulangan 16 ayat 16 bagian B, 3:2 iya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Lihat saudara. Apalagi kita sambung. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan itu tidak memaksa kita. Supaya nanti diingat persembahan kita. Iya kan? Karena memang beribadah itu kan kita, saudara, kita mesti membawa persembahan. Persembahan kita itu ada 2. Ini harus tahu kita urutannya ya. Yang pertama apa? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang kita bawa pertama persembahan itu tubuh kita ke gereja. Makanya nggak bisa diwakilkan.
Tubuh kita bawa menjadi persembahan yang kudus. Makanya tubuh kita datang ke gereja mesti kudus, saudara. Karena kekudusan itu, ya, persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Karena memang pertemuan, yaitu pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan itu di dalam kekudusan. Kalau nggak kudus, kita nggak ketemu Tuhan, saudara. Dalam 1 Petrus berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Baru kita bertemu Tuhan. Kalau nggak kudus, saudara, kita nggak ketemu Tuhan hari ini. Makanya pertama-tama kalau datang kebaktian, kita berdoa di tempat masing-masing, ampuni saya Tuhan. Kita berdoa dulu, ampuni semua kekurangan saya, dosa saya. Saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini, lewat ibadah ini. Ini penting kita selalu doa. Lalu saudaraku yang hidup, artinya lewat tubuh kita ini persembahan-persembahan kita, lewat tubuh kita, tepuk tangan kita, suara kita harus betul-betul yang hidup. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, baru persembahan kita adalah, dari tubuh kita adalah persembahan yang hidup. Serta betul-betul kita cari yang berkenan kepada Dia. Ini persembahan yang pertama. Yang kedua, baru kita membawa persembahan seperti dari berkat yang kita peroleh. Kita beri saudara yang terbaik. Kalau dalam Lukas 12 berkata, memberikan itu, yaitu apa dikatakan? Kalau banyak kita dipercaya, banyak kita beri. Kalau sedikit ya sedikit. Sesuai dengan berkat yang ada pada kita. Apalagi dalam kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul. Mereka memberikan persembahan sesuai dengan berkat atau kemampuan masing-masing. Tidak ada dipaksakan, saudara. Karena memang firman Allah berkata, kita harus memberi, jangan datang kita dengan tangan hampa. Ya, tapi harus memberi yang terbaik. Jangan dengan terpaksa, bersungut-sungut. Tidak boleh, saudara. Apalagi sampai mengata-ngatai. Jangan. Supaya nanti diingat persembahan kita. Kita ingat, saudaraku, bagaimana persembahan Kornelius. Dia memberi terus. Lalu Tuhan berkata suatu hari, Tuhan mengingat semua persembahanmu Kornelius. Coba kita baca sebentar. Kisah Para Rasul pasal 10, saudara. Lihat kata-kata ini. Diingatnya persembahan kita. Jangan khawatir, saudara. Ya, jangan khawatir. Pasal 10. Kita baca ayat 1. Sampai dengan 4, 3, 2, iya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seirisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan datang. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Saudara, Tuhan akan mengingat apa yang kita persembah. Dan dia berjanji, saudara, kalau kita belajar memberi kepada Tuhan, maka saudaraku, kita akan diberkati di bumi ini. Itu yang pertama dulu. Kita diberkati di bumi ini. Yang kedua, kita sedang mengirim bahan bangunan rumah kita ke sorga. Mengumpulkan harta kita di sorga. Di samping itu, saudara, yang paling utama, Tuhan melihat kita taat. Ya, taat. Bukan berarti Tuhan itu kekurangan makan minum, ya. Kalau Mazmur 50 berkata, Dialah yang mempunyai segala sesuatu, tapi Tuhan ingin supaya kita diberkati. Kita mengirim bahan bangunan rumah kita ke surga. Juga saudaraku mengumpulkan harta di surga. Serta juga supaya kita dilihat oleh Tuhan itu taat. Maka kita perlu, saudaraku,
memberi kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu sudah. Ya, jangan ragu. Sesuai dengan apa yang diberkati itu. Tidak ada dipaksakan. Makanya dalam kitab Kisah Rasul pasal 11 jelas berkata, supaya kamu memberi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan iman. Ini sudah. Kita kembali lagi kepada kitab Mazmur 20 tadi. Ayat 5 dan 6. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rantangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Saudara, Tuhan itu memberikan apa yang kita kehendaki dan berhasil apa yang kita rancang. Memang saudaraku, kenapa dikatakan Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki? Karena alasannya yang kita kehendaki supaya dia memang memberikan kepada kita. Coba kita baca Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 7. 3, 2. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Sebetulnya saudara, kalau kita betul-betul mau tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada pada kita, kita lakukan. Saya percaya saudara, firman ini bagi kita akan seperti tadi, apa yang dikehendakinya berhasil, yang dia minta. Ya, makanya kalau kita Mazmur berkata, coba kita tarik sebentar Mazmur berkata begini saudara, ini begitu luar biasa. Pasal 145 saudara. Lihat kata-kata ini, begitu luar biasa. Ayat 19. 32. Mazmur 145 ayat 19 32 ya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, Tuhan itu melakukan kehendak dari kita ini. Karena tadi apa? Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman dalam kita. Itu disebut takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, ayat ini jelas berkata, ia melakukan kehendak orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Seperti kita lihat di sini. Kesaksian dari Bapak Penjahit. Kalau kita baca ini saudara, saya catat ini. Besok genap umur Bapak ini 71. Ini sangat luar biasa. Ya, dengan sehat. Lalu saudara, disaksikan tadi mulai Bapak ini beribadah di sini. Memang sesuai pengakuan beliau, ada banyak pengalaman pertumbuhan iman, pengalaman bersama Tuhan. Karena iman mengalami di sini saudaraku ada kemajuan secara rohani. Itu pengakuan beliau. Kalau kita dengar selama ini apa kesaksian dari Bapak. Dan dikatakan saudara, ya di sini, ketika mau beribadah, memang mau beribadah itu hati-hati saudara. Di situ kita harus bisa menguasai setiap keadaan. Kita minta tolong Tuhan. Karena memang iblis tidak ingin kita beribadah. Dan dia akan berjuang semaksimal mungkin. Bagaimana supaya kita gagal beribadah. Karena apa? Karena di ibadah itulah tadi firman Allah berkata ya. Kita diberkati. Dijawab Tuhan semua doa kita. Apalagi dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata. Latihlah dirimu beribadah. Sebab ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Sehingga saudaraku iblis akan berjuang. Supaya kita nggak beribadah. Makanya kadang-kadang gara-gara sedikit ada nada kasar. Ada sedikit suara sedikit agak tinggi. Dalam komunikasi di rumah pas mau berangkat ke kebaktian. Itu bisa dipakai iblis. Langsung dia datang mengatakan. Sudah kamu nggak usah beribadah. Karena kamu sudah ribut-ribut. Nggak ada gunanya. Seperti yang sering saya bilang, gara-gara sendal jepit nggak ada sebelah.
Lalu tiba-tiba ribut, ujungnya tidak datang kebaktian. Kadang-kadang karena hal-hal sepele, maka terjadi, maka orang tidak datang kebaktian. Tetapi saudara, kita harus tahu ya, tipu muslihat iblis. Apa tujuannya di belakang semua itu? Tujuannya supaya kita tidak beribadah, supaya kita gagal. Ya. Dan ternyata waktu Bapak ini mengalami tadi katanya sakit. Tapi saya harus datang beribadah. Ternyata langsung disembuhkan. Memang mesti bertekad, saudara. Saya belajar seperti itu. Saya paksa diri saya, saudara. Seperti kemarin, selesai doa puasa di sini. Masih ada waktu 1,5 jam. Lalu sebetulnya saya sudah ngantuk berat sebetulnya. Mengingat pekerjaan pelayanan begitu, sangat mobile kita ya, ke sana kemari. Yang menguras waktu dan tenaga. Tapi walaupun saya mengantuk luar biasa, sayang waktu ini. Saya paksa diri saya kembali berdoa di kamar. Karena saya mau melayani muda-mudi. Karena sayang waktu itu, saudara. Karena apa, saudara? Karena beribadah itu kan luar biasa ya, dampaknya. Iya. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya berjuang, saudara, beribadah. Di sini dari Pak Penjahit. Dan juga kesaksiannya yang bulan kemarin kita perjamuan kudus. Darah Yesus katanya mengalir di sini. Kita tahu kan tujuan darah Yesus kenapa mengalir kepada kita. Ya. Darah Yesus itulah yang mengalahkan si iblis. Darah Yesus itu memberikan kita kekuatan. Darah Yesus juga kita membuat yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan lain-lain, saudara. Makanya kalau itu namanya ketika dilihat di dalam rumah Tuhan, di kebaktian, di gerejanya. Jadi kita beribadah bukan asal-asalan. Saya nggak mau saudaraku kalau gereja hanya asal-asalan. Nah, saudara selanjutnya di sini dari saudari kita Monik. Nah, ini saudara memang kesaksian yang sangat luar biasa. Namanya bekerja. Bekerja ini memang kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa sukses, saudara. Sesuai tadi Mazmur pasal yang ke-20 tadi kan dikatakan ayat ini. Kiranya Tuhan memenuhi segala perintah. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Kan Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu dibuka. Carilah maka kamu akan dapat. Kata Matius 7 ayat 7 sudah. Lalu dia meminta. Dan sudah 1/2 tahun toko, yaitu yang sudah mempunyai utang. Atau dia menanam modal lah di sana. Begitu ya, dari tokonya, dari tempat kerja. Belum datang uang itu. Tapi terdorong dia. Kita harus berpuasa. Saudaraku, puasa doa. Puasa ini sudah. Makanya kita mesti berpuasa. Kalau kemarin kami yang puasa, yang hadir, sedikit. Ya, sedikit sekali. Kita harus bertekun, saudara, berpuasa ini. Ya, kita datang sama Tuhan. Kadang-kadang kan bisa saja kita bikin power kita ya, atau cara kita untuk nanti nagih utang sama orang lain. Dengan cara kita, kalau perlu dengan kita bentak-bentak ya begitu ya kalau cara kita ya. Kalau perlu kita bawa algojo sudah. Iya. Tapi saudara, Tuhan punya cara bagaimana supaya permintaan kita itu saudara dipenuhi. Salah satunya tadi dia dengan berdoa puasa. Iya. Jangan dengan cara kita. Sehebat apapun saudaraku, daya tarik kita, karisma kita. Cara argumen kita barangkali begitu luar biasa, hebat. Itu tidak membuat sesuatu ada perubahan. Paling-paling orang makin benci dengan kita. Tapi kalau kita buat dengan cara Tuhan, yaitu dengan sesuai firman-Nya, maka firman itu yang bekerja. Makanya saudara harus tahu firman Tuhan. Firman itu kalau kita masuk ke dalam firman dengan cara kita lakukan, firman Tuhan itulah yang membuat kita berhasil. Berpuasa kan firman Tuhan.
Makanya dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam hal apa yang kusuruhkan kepadanya. Kata firman itu. Jadi keberhasilan kita itu ada di firman. Jangan keluar dari sana. Kita aman itu di dalam firman. Jangan keluar. Jangan kita pakai cara kita, saudara. Menjalani hari-hari yang begitu jahat ini. Ya, tinggal di dalam dia dan firmannya dalam kita. Aman. Jangan pakai cara kita. Sepintar apapun kita, saudara. Itu enggak ada apa-apanya. Kepintaran manusia adalah kebodohan. Di dalam pemandangan Tuhan. Kata 1 Korintus pasal 2 dan pasal 3. Tapi apapun yang menurut orang bodoh tentang kita. Tetapi itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Contoh, berpuasa. Ngapain lo berpuasa? Bodoh amat kamu. Oh, kamu ibadah terus. Bodoh kali kamu. Tapi orang memandang kebodohan ini tentang yang kita lakukan karena sesuai firman. Itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kata 1 Korintus 1 ayat 18. Biar aja orang bilang kita bodoh. Gak ada masalah. Asal sesuai firman Tuhan. Iya, saudara. Itu yang paling utama. Dan ternyata sudah setengah tahun toko itu tutup, tiba-tiba buka. Langsung dibayar. Siapa yang bisa mengerjakan itu kalau bukan Tuhan Yesus? Karena memang selama ini dia berjuang datang beribadah kok. Kan begitu, saudara. Nah, di sini juga saudari kita Alda. Dia sampai 3 kali mendengarkan suara kutuk tanpa alasan. Tidak akan kena. Saudara tahu seperti yang dulu pernah saya sampaikan di sini. Penyakit sampar yang antara ada COVID-19 ini adalah sebuah penyakit. Disebut penyakit, saudara, apa namanya? Sampar. Iya. Kutuk, saudara. Penyakit kutuk. Tapi bukan berarti nggak bisa disembuhkan. Itu sejenis sampar. Karena memang memakan banyak korban, mendadak. Kalau ini masih mending, masih berinkubasi selama 14 hari. Dan kita masih bisa berjuang 14 hari untuk memenangkan itu. Kan begitu, dengan cara, banyak cara kalau orang lain. Kalau kita baca 1 Tawarik 21, di sana saudara sampar hitungan menit. Mati 70.000 orang. Sampar itu saudara. Dari 14 hari. Inkubasinya kan 14 hari, apa 10 hari. Kalau nanti masa pemulihan 4 hari. Lalu dia mendengarkan kutuk tanpa alasan gak kena. Karena apa? Di tempat pekerjaannya. Baik bosnya dan seluruh karyawan yang di sana. Di bagian konveksi ya. Semua kena COVID, saudara. Tapi dia sendiri kok gak kena. Karena ada firman berkata sama dia. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Coba kita baca ayat Amsal pasal 26. Tapi banyak orang gak percaya dengan ini. Tapi gak ada masalah. Itu urusan mereka masing-masing. Lihat kita baca. Amsal 26 ayat 2. Amsal 26 ayat 2. 3, 2 ya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Nggak kena, saudara. Terus terang saja penyakitnya seperti ini. Kalau nggak ada alasan yang tepat. Makanya saya bersyukur kemarin saya ditelepon. Dari yang kita doakan itu sembuh mereka. Yang ada di luar kota. Kita doakan yang mereka mengalami sakit COVID. Sembuh mereka. Tadi dikasih tahu. Sembuh Pak semua. Wih. Kita hanya mendoakan lewat video call. Tuhan itu bekerja. Saya teringat dengan suaminya Mbak. Saya kira hari ini datang mungkin karena bekerja. Pakai kita tadi. Waktu terjadi katanya kesesakan. Sesak, sesak. Dan demam begitu tinggi. Dan belum ada keringat keluar. Tiba-tiba saudara, saya terdorong untuk segera mendoakan. Saya masih di mobil bersama dengan keluarga, juga bersama dengan dia. Kami sebetulnya mau ada sebentar, ada keperluan.
Saya bilang sebentar kita minggir dulu. Kita mau berdoa dulu. Ada saudara kita mengalami kesalahan. Di mobil itulah kami doa. Lewat video call. Saya temui Bapak itu. Bapak itu ngomong, Pak, selesai didoakan. Saya langsung keringat dan sesak saya langsung hilang. Saya bersyukur sama saya bisa bernapas dengan itu. Luar biasa Tuhan itu. Makanya saudara berdoa itu, apalagi sekarang, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya. Tidak bisa dibatasi dengan ruang, apalagi juga tempat. Mau di sini, mau di mana, nggak ada masalah. Kita nggak mungkin mendarat tiba-tiba misalnya dia berada di seperti tempo hari yang ada di di Tanjung Balai. Dia mengalami lumpuh. Tiba-tiba mendarat nggak bisa. Kita hanya video call lewat sini. 4 tahun dia lumpuh, tiba-tiba mendadak dia bisa berjalan. Hanya lewat video call. Kenapa saudara? Tuhan itu bekerja menolong. Apalagi sudah ada pernyataan kok di sini. Aku akan menyembuhkan mereka walaupun ibadah lewat live streaming. Tuhan yang ngomong itu loh, bukan saya yang ngomong. Makanya kita berani. Nah di sini kutuk tanpa ternyata setelah semua hanya dia seorang, dia sendiri si Aldani yang tidak kena. Karena dia mendengar kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Sesuai dengan di dalam kitab Yeskil pasal 14 ayat 23 bagian B. Bukan tanpa alasan kuperbuat semua yang kuperbuat atas Yerusalem. Kata Tuhan di sana. Jadi saudara kita ini kemana-mana semua dalam pantauan Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Tidak usah khawatir. Tetapi tetap kita patuhi semua apa yang diperintahkan, punya prokes ya. Jaga pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Kita pakai masker. Apalagi saudara yang masih muda ini. Diusahakan juga itu. Karena memang fisik saudara masih lebih kuat dari yang tua. Tapi kan kasihan nanti kalau lewat kita. Di sekitar kita, misalnya ada masalah. Kita nggak ada masalah, tapi yang di sekitar kita khawatir. Itu maksudnya kenapa kita pakai masker. Itu nggak apa-apa kita. Kita ikuti saudaraku cara-cara pemerintah. Tidak ada masalah. Ya. Makanya saudara di Alkitab juga ngomong gitu kan. Semua mereka diasingkan. Kalau kita baca Imamat pasal 13 dan pasal. Nah, saudara lanjut. Di sana dikatakan. Lalu saudara waktu mau bekerja. Ternyata saudara kuat. Ada di sana orang tua. Ditemuinya. Bapak-bapak. Ternyata dia mau menghipnotis. Langsung dia diingatkan Tuhan ya. Supaya ditengking. Dia baca mantra-mantra. Sama kita nggak mempan saudara namanya hipnotis. Hipnotis, guna-guna, santet, teluh, tenungan itu nggak mempan saudara. Coba kita baca ayat sebentar. Bilangan 23. Supaya kita saudara begitu bangganya kita punya Tuhan kita yang luar biasa ini. Ya makanya kita, makanya bodoh orang kalau dia nggak di dalam Tuhan. Saya kadang-kadang begitu saudara. Oh Denny bodoh kali ya dalam hatiku. Gak mau Denny setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah memberikan semuanya, nyawanya saja diberi. Apalagi yang mengenai kayak gini. Bilangan 23 ayat 22 dan 23. 32. Ya. Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Ya saudara, nggak kena. Luar biasa ya. Ini ayat ini ada jaminan. Makanya kepada kami mengalami mau diserang. Kami tenang saja, diam saja, kami nggak ada rasa apa-apa. Apalagi waktu mendoakan di sini. Yang mendoakan dengan cara-cara, ini sambil menyebut nama Tuhan. Tapi, begini, pikirnya saya mau mental.
Ternyata dia saudara yang jatuh. Kenapa? Karena ada jaminan firman, saudara. Lihat ayat ini. Allah kita yang menyelamatkan kita, kata, bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Saudara itu kalau lembu hutan, lembu liar, kekuatannya jangan main-main. Seperti itulah katanya. Itu seperti misalnya, kalau datang yang mengganggu lembu itu nggak ada apa-apanya. Seperti itulah kalau ada mantra mau mencoba mengganggu kita. Tenungan, santet, dan lain-lain. Tidak usah khawatir, guna-guna. Gak mempan itu, saudara. Mental sama dia itu. Gak mempan sama dia. Percaya, saudara. Makanya kita tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya dalam kita, sudah. Aman kita. Ya, langsung dia tengking. Memang begitu. Untung tidak ada di dekat siring saudaraku yang ditengking. Kalau udah siring, jatuh dia. Langsung masuk ke siring, mau apa dia? Kayak tempoh hari kami hanya begini-gini saja dari jauh. Kalau namanya Yesus, jatuh dia. Langsung kepalanya terantuk kepada tembok juga. Iya. Kenapa ada Yesus menyertai kita? Selanjutnya di sini apa? Dari saudara kita Billy. Ya, memang seperti yang di pengakuannya dia mengalami COVID ya. Lalu memang Bapak Yakub Bakua ini selalu aktif meng-WA saya. Tolong Pak didoakan Billy Pak. Sejak saya tahu itu, saya pun mendoakan dia. Kami seisi rumah juga mendoakan, membantu dia dalam. Dan dia katakan tadi dia berdoa terus. Memang saya telepon lewat video call malam. Ya, kita doakan. Dia juga berdoa dengan bertekun. Kadang-kadang kan begini, saudara. Kita doakan tapi orangnya nggak mau berdoa. Ini jadi masalah. Ya kan? Misalnya seseorang punya persoalan. Kita doa-doa puasa, tekun. Dia sendiri nggak mau bergerak. Mana sudah? Makanya kalau dalam kitab Lukas 15, ketika anak itu sadar dari kebodohan, anak bungsu. Lalu dia kembali. Di perjalanan datang bapaknya menjemput. Nah seperti itulah kita, jangan berada. Tetap tinggal. Tidak mau keluar dari zona yang kita alami keadaan buruk. Kalau kita mau keluar, baru di sana datang Bapak menolong. Tapi kalau nggak mau bagaimana? Apalagi ngomong seperti orang Israel. Jangan ganggu kami. Kami sudah nyaman di sini. Mereka nyaman dalam dosa. Coba ada yang mau keluar, baru datang Bapak. Ayo, oke. Begitulah cara Tuhan. Doa-doa kita boleh berguna. Ketika saudara dan saya ketika punya persoalan, emang ingin keluar dari persoalan itu. Baru doa kita berguna. Ya. Orangnya saja nggak mau, mana saudara. Tapi puji Tuhan dia karena tekun berdoa terus. Dalam waktu singkat penciumannya kembali lagi saudara. Luar biasa. Karena memang begini. Seperti firman Tuhan tadi, kutuk tanpa alasan atau penyakit tanpa alasan itu tidak akan kena kita saudara. Memang penyakit itu saya katakan kepada orang percaya setidaknya kan ada 3. Satu karena dosa. Alasannya karena alasan dosa. Itu yang kebanyakan. Kata Mazmur 107 ayat 17. Yang kedua karena seperti kepada Ayub. Ayub disakit karena apa? Untuk apa? Ada tujuan Tuhan. Yaitu mempersiapkan dia diberkati 2 kali lipat. Yang kedua adalah menambah kapasitas dia. Sama seperti misalnya ini. Untuk menambah ini perlu diperbesar. Sehingga ada yang perlu dibuang, diperbaiki. Ada yang perlu dirusakkan, kira-kira begitu. Seperti itulah itu. Lewat penyakit itu. Seperti hal-hal yang itu ya. Lewat itu saudaraku menjembataninya. Bertambah isi dia. Sehingga dia akan diberkati. Kalau Paulus sakit beda lagi. Tujuan Tuhan adalah apa? Penyakitnya datang bukan karena dosa.
Tapi untuk menjadi alat keseimbangan bagi kerohanian. Supaya dia jangan tinggi hati, jangan sombong, karena dia sudah dipakai itu luar biasa. Apalagi dia dibawa ke Taman Firdaus dan juga ke sorga. Melihat jemaat yang pernah dilayani, yang ke sorga itu. Saya bersyukur ada yang ke sorga yang dia layani. Luar biasa. Tapi supaya dia tidak tinggi hati, Tuhan langsung memberi pada dia duri dalam daging. Antara lain di sana apa itu? Ada sakit. Makanya dia bilang, aku lebih suka sengsara. Mengalami penderitaan dan lain. Supaya lewat kesengsaraan, penderitaan itu, kuasa Tuhan sempurna bekerja tetap. Makanya kuasa Tuhan bekerja, Tuhan itu tahu yang mana yang terbaik buat kita. Karena kan harus mengalami seperti Paulus mengalami sakit. Tapi bukan karena dosa ya. Tapi kebanyakan orang percaya, maafin, saya tidak menuduh gara-gara dosa. Kita mengalami sakit. Nah yang ketiga kenapa sakit? Itu karena ada yang mau dikerjakan Tuhan. Sebuah pekerjaan yang mulia. Kata kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat 3. Itu sebabnya saudara, perlu kita memang, terutama tadi supaya kita sakitnya jangan gara-gara dosa lah. Kita berjuang saudara, supaya tidak berdosa, sebetulnya sederhana kan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Bagaimana menjaga supaya kita bersih kelakuan kita? Menjaganya sesuai firman Tuhan. Kita harus, saudaraku, hidup kita sesuai firman. Di sanalah kita terjaga saudara. Dijagai Tuhan. Sehingga kita bisa melewati saudaraku. Ya, walaupun di sekitar kita rebas 1.000 orang, 10.000. Dan mereka mencoba membuat misalnya sebuah penularan. Percaya saudara, kutuk tanpa alasan. Penyakit tanpa alasan tidak akan kena saudara. Tidak akan kena, percaya itu. Tapi ada tapinya, jangan seperti udah dibilang. Udah tahu di situ misalnya racun mau diminum, ya jangan. Ya juga kita harus tetap waspada kan. Ya kan, waspada. Mau kita lihat misalnya sesuatu di sana terjadi ada penularan begini-begini. Kita pakai prokes sudah. Protokol kesehatan yang ketat. Dan kita doakan supaya itu dipakai Tuhan. Untuk menjaga kita. Lalu di sini Ibu kayak tadi ya. Ya, kita bersyukur memang kami komunikasi dengan Mbak ini terus. Dalam artinya cukup intens lah ya kita komunikasi. Kita sampaikan apa yang menjadi yang perlu diperbaiki dalam yaitu datang kepada Tuhan terutama. Kita perbaiki terus. Karena memang saudaraku, kita harus memang terus jangan sampai kita malah makin menurun. Yaitu saudaraku, sukacita kita kepada Tuhan. Jangan saudara, justru kita harus makin menaik. Kita nggak menyadari ya, kalau dalam roh ini, perjalanan kita ini, tidak sedikit saudaraku ada jalannya mundur saudara. Ada jalannya di tempat saja. Ya ada kembali ke dosa. Ada dia memang jalan, dia santai. Ada dia jalan cepat. Ya, makanya saudara, tolong kita yang sudah misalnya rajin kebaktian Minggu, Selasa, Kamis, apalagi muda-mudi remaja malam Minggu. Jangan kendor, jangan malah turun saudaraku. Kemauan beribadah kita. Kita datang saja beribadah. Beribadah ini bukan rutinitas. Bukan seremonial. Tetapi ibadah itu adalah sebuah kebutuhan. Karena di sana kita bertemu Tuhan saudara. Supaya kita diberkati. Iya, supaya digenapi janjinya. Karena Alkitab kan berkata minimal saudara. Apa dibilang? Kan kita harus setia dalam hari-hari Sabat. Kan? Ada Sabat S besar itu hari Minggu saudara. Ada Sabat kecil itu Selasa, Kamis, dan malam Minggu untuk muda-mudi remaja. Kalau kita setia dalam Sabat, hari Sabat, di sana Tuhan akan mulai memperbesar Sabat kita menjadi tahun Sabat. Lalu setelah kita setia nanti dalam tahun Sabat itu, diperbesar lagi Sabat kita menjadi 1000 tahun Sabat. Lalu ketika tetap kita setia, 1000 tahun Sabat, diperbesar lagi menjadi Sabat selama-lamanya. Makanya dibilang Sabat itu artinya kan perhentian. Ibrani 4 berkata, kamu akan memasuki perhentian. Perhentian itu Sabat. Perhentian itu adalah digambarkan masuk ke surga saudara.
Jadi kalau kita setia, percaya saudara, dia akan memperbesar terus sahabat kita. Dimulai dari setia dalam hari-hari sabat. Percaya saudara. Dengan itulah saudaraku sesuai firman tadi kembali dalam kitab Mazmur 20. Yaitu ayat 6. Kami mau bersorak-sorak tentang kemenangan. Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Saudara, kita akan bersorak-sorai dari kemenangan yang Tuhan berikan. Ingat saudara, saya kalau berdoa ya belajar begini. Misalnya kalau sore, kalau kami mulai berdoa, Tuhan, di tengah-tengah hari yang jahat ini, pandemi ini ya, artinya seluruh dunia kena. Kalau epidemi masih mending. Kalau pandemi, menyeluruh saudara. Ya, kalau epidemi kita bisa menghindari. Artinya masih kita sekat begitu dari sebuah tempat. Dari apa? Ini tidak. Ini mendunia saudara. Nah saudaraku, kita berkata begini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa lolos dari situasi pandemi ini. Sebab Tuhanlah kemenangan kami. Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah jaminan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kesanggupan kami. Kalau ratapan berkata, Tuhanlah yang menjadi bagian kami. Saudara, Tuhanlah yang menjadi bagian kita. Kalau Tuhan yang menjadi bagian hidup kita terus menerus, dialah hidup kita. Saya percaya kemenangan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan, pertolongan, perlindungan, dan semua janji-janji Tuhan akan Dia berikan kepada kita. Dan itu terjadi saudara, ayat Alkitab berkata. Sesuai dengan Matius 6 maupun dalam Lukas 11. Doanya Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perkara sorga terjadi di bumi, itu lewat ada kita beribadah saudara. Maka beribadahlah kita setia. Di gereja, di rumah. Di gereja, di rumah. Setia beribadah. Apalagi di rumah, bangun mesbah keluarga. Terus bangun, terus berjaga. Lewat ibadah itulah kita, Alkitab berkata, 2 Timotius 3 berkata, ibadah itu memberi kita kekuatan. Ibadah itu saudaraku, di sanalah saudaraku kita merasa aman, dilindungi, dijaga, dipelihara Tuhan. Dari sanalah terjadi datangnya bala bantuan, datangnya sokongan, datangnya pertolongan Tuhan kepada kita semua. Sehingga kita semakin dijamin kita terpelihara. Sampai nanti Tuhan datang. Kita akan dimampukan Tuhan melewati hari-hari yang begitu jahat ini. Dengan penuh kemenangan. Dengan kita juga nanti seperti ini. Maka kita akan nanti mengangkat panji-panji. Yaitu puji-pujian yang begitu luar biasa untuk Tuhan. Karena pertolongannya kepada kita yang luar biasa itu. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus. Tolong kita, kalau ada sanitizer-mu, pakai sanitizer-mu dulu. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita berdiri semua, kita akan perjamuan kudus. Yaitu bilurnya. Saudara, di roti atau di tubuh Kristus ini ada bilur-bilur Yesus. Ada kuasa darahnya bekerja lewat darahnya di dalam anggur yang sudah kita doakan.
Kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Saudara percayai, yang di tangan kita ini adalah tubuh Yesus. Dan di tangan saudara, di tubuhnya, ada kuasa bilur-bilurnya, saudara. Bilur-bilur itu ada bekas luka-lukanya yang masih berdarah. Itulah yang menyembuhkan semua penyakit. Apa nama penyakitmu, saudara? Sebutkan. Dan minta ampun dulu kepada Tuhan. Saya percaya. Seperti tempo hari penglihatan. Ketika kita mengangkat tinggi-tinggi tubuh Kristus ini. Dan kita makan. Saat itulah semua kuasa penyakit yang ada di tubuh anak-anak Tuhan yang datang kebaktian. Disedot. Dihisap, saudara. Diangkat semua. Yaitu oleh tubuh Kristus yang ada kuasa bilur-bilur. Saya baca firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, silakan dimakan.